Berikut kami tampilkan hasil survei simulasi pasangan Capres-Cawapres yang dilakukan oleh LSI DNIJA untuk periode survei 3 hingga 15 Juli 2023, di mana hasilnya memenangkan Prabowo semua, dipasangkan dengan sejumlah bacawa pres. Ini dipasangkan dengan Gibran yang saat ini aturannya masih digodok, apakah bisa digoyang aturannya. Jika kemudian bisa digabungkan dengan Prabowo, maka hasilnya 38,8%, unggul dari Ganjar dan juga Anies. Cukup jauh dari Anies, sementara tipis dengan Ganjar, hanya sekitar 2%. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dipasangkan dengan calon-calon lainnya, pemirsa. Kalau dipasangkan dengan Erick Thohir, ini Prabowo 38,9, Ganjar Sandiaga 34,4, dan Anies Ahaye 15,8. Otak-atik bakal calon wakil presiden ini juga tampaknya kalau dipasangkan, ini Prabowo Subianto masih lebih unggul. Ya, ada sejumlah nama yang kemudian masuk dalam bursa cawapres Prabowo saat ini. Tadi ada Gibran dan juga Erick Thohir, ada pula Erlangga Hartarto yang dipasangkan dengan Prabowo. Angkanya juga lumayan, 37,5, cukup tinggi dan unggul dengan pasangan lainnya yaitu Ganjar Sandiaga dan juga Anies Ahaye, di mana Ganjar Sandiaga hanya 35,9, sementara Anies masih di belasan persen. Begitu pula dengan Prabowo Muhaimin, pemirsa, 36,5. Kemudian Ganjar Sandiaga 36,2, Anies Ahaye 20,5%. Kalau ini kita lihat tipis ya bedanya ya. Kalau Prabowo Muhaimin disandingkan dengan Ganjar atau dibandingkan dengan Ganjar Sandiaga, ini perbedaannya hanya 0,3% saja. Ini tampaknya masuk dalam batas margin of error yang 0,2 ya, hanya 0,1 bedanya begitu pemirsa. Tapi apapun itu kalau kita lihat dengan siapapun dipasangkan saat ini berdasarkan hasil survei dari DNIJA, tampaknya memang dari Prabowo Subianto yang paling unggul dibandingkan dengan dua calon presiden lainnya. Iya, sebelum Prabowo didukung Partai Golkar dan PAN, Muhaimin Iskandar sebelumnya menjadi kandidat kuat bakal cawapres. Namun kini pendamping Prabowo harus disepakati oleh 4 partai pengusung. Pertanyaannya, siapa yang paling mungkin diterima oleh Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN? Ya, lantas bagaimana pula pemirsa respon dari PDI Perjuangan melihat hasil survei terbaru dan juga koalisi Jumbo Prabowo? Pemirsa, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada peneliti LSI DNIJA, yaitu ada Bang Ardian Sopa di sini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik di sini, ada Pak Emrus Sihombing. Selamat sore Pak Emrus. Dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami pemirsa, ada politikus senior PDIP yaitu ada Bung Panda Nababan. Selamat sore Bung Panda. Selamat sore. Selamat sore. Nah, pertama saya mau ke yang mengeluarkan hasil survei terlebih dahulu nih, dari LSI DNIJA. Sebetulnya hasil survei yang kelihatannya ini Prabowo lebih unggul dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Apa sih faktor-faktor penentunya dan berapa besar margin of error-nya? Iya, pertama kita lihat margin of error itu sebagaimana kita melakukan survei 2,87 atau biasa kita bulatkan jadi 2,9%. Jadi nanti angka yang tertera itu sebenarnya bisa naik 2,9 atau bisa turun 2,9. Sehingga kalau misalnya ngelihat tadi itu sebenarnya seringkali orang melihat bahwa ini sangat bersaing karena memang di margin of error yang di bawah itu. Sehingga dari 4 pasang yang kita coba, calon wakilnya Pak Prabowo ini siapa, itu memang yang di atas margin of error 2,9 itu hanya ketika beliau berpasangan, Prabowo berpasangan dengan Gibran ya, ada di angka 5,8%. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan ketika Pak Prabowo dengan Pak Erick misalnya, itu menjadi 4,8. Ketika dengan Pak Erlangga turun lagi, bahkan ketika tadi dengan Muhaimin Iskandar itu selisihnya hanya tinggal 0,2%. Nah, memang secara angka ini memperlihatkan bahwa pertama keunggulan ada di Pak Prabowo. Meskipun tadi margin of error, tetapi kalau misalnya kita mau baca data secara adil, fair, harusnya ketika kita melihat bahwa angka itu dinaikkan 2,9, yang lain pun naik. Jadi tidak fair ketika Pak Prabowo kita turunkan, tetapi yang lain kita naikkan. Sehingga bisa berbalik kalau begitu. Tapi idealnya ketika Pak Prabowo kita naikkan, yang bawah pun kita harusnya naikkan. Sehingga memang perbedaan itu tetap ada aja. Bahkan kalau misalnya kita mau pakai secara statistik, itu keunggulan Pak Prabowo bisa lebih unggul lagi sebenarnya. Nah, faktor penentunya apa?
Dari Pak faktor Prabowo penentu ya? yang ada ini kan memang kalau misalnya kita bandingkan dari survei, jadi pertama kita sebenarnya melakukan survei ini kan hanya capresnya saja, sama dengan 3 orang itu, ada Pak Prabowo, kemudian juga ada Pak Ganjar, kemudian ada Pak Anies. Dari ketiga pasang ini, dari 3 orang ini memang Pak Prabowo juga unggul. Jadi dari sosok pribadinya sendiri, beliau juga sudah menambah keunggulan elektabilitas yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri, 3 kali bertarung, 1 menjadi wakil presiden, calon wakil presiden, 2 jadi calon presiden, menjadi modal sosial dia yang lumayan besar juga. Sehingga ketika bertarung, orang udah pada kenal juga. Bahkan terlihat dari popularitas, yang lain misalnya masih 70-80, beliau udah 95 ke atas. Sehingga modal popularitas itu 1. Kemudian yang kedua, kita juga melihat konsistensi Pak Prabowo ya, bahwa dia misalnya dari dulu itu berbicara mengenai ekonomi, termasuk macan Asia, Indonesia dan sebagainya, yang mana sekarang ini kalau misalnya kita hubungkan dengan keadaan Indonesia, kita tanya masyarakat Indonesia apa sebenarnya isu yang paling penting buat mereka. Ternyata di antara hukum, sosial, budaya, internasional, yang paling penting ekonomi. Sehingga beliau hadir di saat yang tepat ketika memang masyarakat membutuhkan ekonomi. Dan dilihat bahwa Pak Prabowo selain bawa isu ekonomi juga dilihat sebagai strong leader ya, pemimpin yang kuat dibandingkan dengan yang lain-lainnya ini. Sehingga beliau mendapatkan mendapatkan momentum sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat, ya sekarang ini momentumnya Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya nggak sekarang, no or never. Jadi kalau nggak sekarang, kayaknya agak susah lagi momentum itu bisa didapat. Itu satu. Ya. Itu data kita dapatkan per Juli 2023. Nah kalau misalnya kita tracking, menarik juga. Karena di Januari itu sebenarnya yang unggul adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar, bahkan dengan selisih yang lumayan juga. Tetapi per Mei itu sudah mulai kesalip. Kemudian di Juni juga sama, di Juli juga sama. Jadi kalau misalnya kita lihat tren, jadi orang bilang ketika kita membaca survei bukan hanya potret saja waktu itu, kita juga perlu melihat tren. Sehingga ke depan kita bisa menentukan kira-kira trennya seperti apa. Nah dilihat dari tren yang ada, itu memang Pak Prabowo itu kita lihat menanjak terus ya. Jadi dari Januari, Mei, Juni, Juli itu memang trennya positif. Kemudian Pak Ganjar itu memang dari Januari dia unggul, tetapi di bulan Mei agak turun tuh. Agak turun yang lumayan cukup banyak juga turunnya, kalau nggak salah 38 sampai ke 32. Kemudian di Juni dia udah agak naik recovery. Kemudian di Juli terakhir juga naik lagi. Tetapi kenaikannya beliau itu belum bisa melampaui di Januari itu. Sehingga memang ya masih perlu sesuatu yang membuat bahwa momentum dia juga ada. Kemudian Pak Anies kalau kita lihat dari Januari juga sama sekitar 22, kemudian turun ke 18, kemudian juga di Juni juga 20, kemudian sekarang 18 lagi. Jadi memang Pak Anies ini relatif cenderung stagnan atau bahkan kelihatannya lebih turun ya kalau misalnya kita bandingkan antara Januari dengan Juli yang ada sekarang ini. Oke, bagaimana kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh lawan politik? Saya ingin ke Bang Panda. Bang Panda, bagaimana kemudian mengatasi momentum lawan yang saat ini sedang naik, sementara momentum dari Pak Ganjar sendiri cenderung turun tadi dikatakan? Jadi membantu surveyor lah dulu kita. Ya. Jadi ada hal yang tidak diceritakan tadi, Januari, Februari, Maret, kemudian ekonomi dan sebagainya. Yang real, popularitas Prabowo menanjak naik, itu karena pengaruh daripada Jokowi, Presiden Jokowi. Betul. Kalau tidak baliho-baliho dia dengan gambar Prabowo dan ini, dan kemudian juga dieksploitir bagaimana penampilan-penampilan mengesankan bahwa Jokowi sangat dekat dengan Prabowo, Jokowi berpaling, itu kami sendiri gembira dengan hasil survei ini, membuktikan bahwa hebat memang Jokowi, pengaruhnya memang besar. Nanti kalau tiba waktunya, dia akan tunjukkan secara demonstratif dengan Ganjar. Nah kita dengar nanti survei bilang apa. Jadi ini bagian sama strategi dengan maksudnya, peristiwa Bang yang Panda? kemarin. Ya, enggak, dengar dulu. Yang kemarin itu yang paling gembira di Republik ini waktu Airlangga, kemudian Jul dari PAN, Prabowo, Gerindra, dan itu yang paling gembira itu PDI. Kenapa gembira? Ini tim kembali lagi ke 2014 waktu Golkar mendampingi Prabowo dan kalah. Itu memberikan semangat baru ke kita gitu loh. Dan peristiwa kemarin mereka itu adalah satu peristiwa pengakuan bagaimana hebatnya Jokowi. Bahkan ada yang mengaku seperti yang dikatakan oleh Hasim bahwa itu atas instruksinya Jokowi hari Minggu dilakukan.
gitu loh. Jadi apa ya, sudahlah kita artinya jangan hanyut kita kepada teori-teori yang macam. Pokoknya ini semua Prabowo naik di seluruh surveyor karena pengaruh Jokowi. Oke, itu Kalau menarik karena poin dari pengaruh dia, saya pikir itu menarik tuh poin jadi dari kenapa Bung PDI Panda. gembira? Karena Jokowi kadernya PDI. Oke, nah Jokowi kader PDIP kita tahu itu. Jago di sini. Oke, Jokowi kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah kader dari Dan PDIP. kita Tapi kagum. di sisi lain ini kan juga PDIP dirugikan, orang kadernya, anaknya, miliknya, tapi digugakan oleh menurut Bung Panda ya, digugakan oleh pihak lain untuk mendongkrak elektabilitasnya. Ini kan intro, mau uji coba. Punya power nggak Jokowi? Punya pengaruh nggak Jokowi? Ternyata punya power. Bisa dia suruh 4 orang itu kumpul. Oh naik itu, LSI udah mengakui naik Jokowi. Naik si Prabowo risetnya. Wah hebat memang Jokowi ini. Ya memang Gitu hebat lah loh. kan presiden 2 periode, Bung Panda. Harusnya PDI tapi pernah nggak sih berbicara dengan Pak Jokowi mengenai ini? Karena kan memang tidak bisa dipungkiri, publik melihat ada keakraban antara Pak Jokowi Oh dengan sangat Prabowo bicara. Subianto. Cuma ini banyak. Ini pembicaraan rahasia banyak yang nggak bisa kita ungkapkan gitu loh. Tapi kami berbahagia bangga. Itu aja. Oke, tapi dari Itu aja. Paling bangga, paling gembira kita. Begitu kumpul mereka di museum itu proklamasi. Waduh, senang sekali lihatnya. Memang friend gua Jokowi ini paten punya. Oke, dari kalimatnya Bang Panda tadi menyiratkan bahwa memang ini arahan dari Pak Joko Widodo atau memang ini strategi dari PDIP sendiri untuk kemudian bisa menanjak nanti di akhir untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Enggak tahu, yang aku dengar Hasim mengatakan bahwa ini instruksi daripada Jokowi. Dari Jokowi sudah segera membantah itu. Saya presiden, tidak ada urusan-urusan dengan partai politik. Wah, di situ. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Baik. Pak Emrus. Pak Emrus ini cukup menarik. Yang satu merasa bangga karena kadernya mampu untuk mengkerek salah satu calon presiden tertentu. Tapi kan kalau di sisi lain orang lihat ini justru rugi dong sebenarnya. Betul. Sebenarnya ini bentuk komunikasi politik apa sih yang dilakukan oleh masing-masing ini? Nah kira-kira siapa yang akan mendapatkan keuntungan ini? Pak Jokowi itu sebenarnya pro-nya kemana sih? Ke Prabowo Subianto kah? Karena kita ngelihat akrab, atau memang setia pada partai mendukung Ganjar Pranowo? Tapi nanti dijawab. Kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.